Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan kalau kita bisa berkumpul bersama-sama dengan tubuh yang sehat. Kita beribadah bersama-sama dengan sukacita dari surga. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Patut pada hari ini dalam ibadah ini kami mengucap syukur. Kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Pertama kami akan mendengar isi hati Tuhan bagi kami semua. Oleh sebab itu mari Tuhan urapi setiap hamba Tuhan yang akan melayani. Baik hamba Tuhan tergabung di dalam Aser Kolektan, hamba Tuhan yang tergabung dalam pemusik dan WL Singer, juga hamba Tuhan yang tergabung dalam AVD, dan juga hamba Tuhan yang akan memberitakan pesan-pesan Tuhan bagi kami semua pada pagi hari ini. Mari Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus yang mengurapi tiap hamba Tuhan ini dengan urapan yang luar biasa. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami doa Tuhan supaya kuasa iblis tidak akan mengacaukan. Kuasa iblis tidak akan membuat hal-hal yang tidak baik Tuhan dalam ibadah ini. Semua alat-alat boleh berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Tuhan Engkau akan menolong semua acara dalam ibadah ini dari awalnya selesainya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan kontar mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama dan berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau telah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Yang bersuka cita di rumah Tuhan, lambaikan tangannya, boleh lihat kiri kanan depan belakangnya. Katakan selamat hari Minggu. Kita yakin dan percaya bahwa kita hadir di tempat ini untuk satu tujuan, untuk menyenangkan hati Tuhan kita, amin. Ya, siap memuji Tuhan, kita memberikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita yang luar biasa di tempat ini, come on. Sebuah lagu lama, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama, amin. Katakan, angkatlah suaramu, puji dan nama siapa? Angkatkan bebanmu, amin. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita.
bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, cara nyanyikan kebesaran Yang kuat. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin. Nyanyi bagi Dia. Semuanya katakan, nyanyi bagi Dia. Amin. Kita mau serukan nama Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Semua tepuk tangan seperti ini, Mon. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau Tuhan.
Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Kemohon di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berakhir Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, mengangkat pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami katakan karena Engkau layak Tuhan. We sing to you Lord. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami Yesus, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita, teman. Katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan keselamatanku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah pemenamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamat. Katakan, terpujilah Engkau, Kau Tuhanku. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Katakan dengan segenap hatimu, Kaulah sumberku, kuatku. Katakan, Kau kehidupanku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Semuanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan mulutku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Biar segala pujian kami Tuhan, biar segala penyembahan kami yang terbaik kami naikkan ke atas satu nama, kepada satu nama di atas segala nama. Nama Yesus yang berkuasa dalam kehidupan kami. Nama Yesus yang berkuasa atas keluarga kami. Nama Yesus yang berkuasa atas pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak kami. Dan nama Yesus yang berkuasa di atas seluruh bumi kehidupan kami. Hanya nama-Mu Tuhan yang layak untuk kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan. Dan semua yang sepakat sehati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Makan adalah aktivitas penting yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Melalui makanan, kita mendapatkan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Namun, dalam kehidupan manusia modern, makanan bukan hanya bertujuan untuk memulihkan energi dan sarana merasakan pemeliharaan Tuhan, tetapi makanan adalah alat untuk memuaskan keinginan, bahkan seringkali makanan menjadi tuan yang memperbudak manusia. Bagaimanakah seharusnya orang percaya melihat makan dari sudut pandang Alkitab? Ikutilah Biblical Night dengan seri Bible and Daily Life yang akan membahas mengenai Biblical View of Eating atau makan dalam sudut pandang Alkitab. Kamis 15 Juni 2023 pukul 7 malam melalui Zoom Meeting. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kalau kita mengerti apa maunya Tuhan, maka kita akan bahagia. Tetapi seringkali kita mengatakan maunya kita, maunya saya, bukan maunya Tuhan. Kehendakku, bukan kehendakmu Tuhan. Tapi
Tapi hanya diri kita sendiri yang tahu apa sih maksud Tuhan, kenapa saya mengalami hal ini, kenapa saya mengalami hal itu. Hanya diri kita sendiri yang tahu dan menilai apakah kehidupan kita sudah gagal atau tidak. Apakah kehidupan kita sudah lari dari panggilan Tuhan atau tidak. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mohon pencerahan dari Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan lagi kepada kami untuk mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan, kami perlu pencerahan dari Roh Kudus, karena itu kami undang Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengarkan, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami boleh kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Khususnya pada hari ini kami akan belajar sikap kami kepada pemerintah. Kami mengucap syukur kami hidup di negara Indonesia ini, di mana kebebasan beragama masih diberikan, meskipun ada beberapa kasus di mana ada penutupan gereja, tetapi secara umum kami boleh beribadah dengan bebas kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, supaya pemerintah kami juga merupakan pemerintah yang takut kepada Tuhan, sehingga melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan kami sebagai warga negara Indonesia. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini dari awal sampai selesainya. Sekali lagi kami mohon pencerahan Roh Kudus untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, judul khotbah pada hari ini adalah kepatuhan kepada pemerintah. Ini sesuatu hal yang ternyata kita perlu pelajari, karena kadang-kadang kita salah, sikap kita kepada pemerintah kita salah. Tetapi Tuhan di dalam Alkitabnya, di dalam firman-Nya sudah menjelaskan langkah-langkah apa, sikap-sikap yang bagaimana yang berkenan kepada Tuhan. Sebetulnya saudara, kalau kita tanya kapan sih pemerintahan itu ada di atas muka bumi ini? Karena pada waktu awal, waktu Adam dan Hawa belum ada pemerintahan. Kemudian waktu zaman Abraham dan sesudahnya sekitar dia hidup itu yang ada cuma nabi-nabi. Nah, ternyata pemerintahan itu dimulai dari sejak zaman raja yang pertama adalah, kita tahu adalah Raja Saul. Slide-nya bisa maaf tadi ada gangguan slide. Nah, pemerintahan itu ada sejak sekitar 3.000 tahun yang lalu. Karena kita sekarang tahun 2000, maka sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, Tuhan sudah menghendaki dan menetapkan seseorang yang akan memegang tampuk pimpinan pemerintahan, yaitu orang yang dipilihnya dan ditetapkannya untuk menjadi Raja Israel. Itu tertulis di dalam 1 Samuel 9 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang ku sebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Jadi sekali lagi, raja yang pertama, pemerintahan yang pertama itu dipegang oleh Raja Saul. Dan itu ditetapkan oleh Tuhan. Nah, untuk kita mempelajari apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan pada zaman ini, mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-13. Saudara silahkan buka di dalam Alkitab saudara.
Judulnya adalah kepatuhan kepada pemerintah. Ya. Kepatuhan kepada pemerintah. Yang ayat pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudara, itu adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi Roma, Paulus mau supaya orang-orang yang hidup di zaman dia, yaitu abad pertama Masehi, itu patuh kepada pemerintah yang ada pada waktu itu, saudara-saudara. Ya, secara singkat di sini saya lanjutkan saja. Sebetulnya kondisi orang Kristen dan Yahudi di Roma pada waktu zaman Paulus itu sulit karena mereka harus menghormati Kaisar Roma sebagai Tuhan. Kita tahu seorang kaisar yang terkenal, ya, Kaisar Roma yang bernama Nero, ya. Abad pertama dia itu kok kaisar yang luar biasa jahatnya, bengisnya. Nah, pada waktu Paulus menulis surat Roma pasal 13 tadi, itu dia hidup di bawah orang-orang Roma dan orang Kristen hidup di bawah pemerintahan Kaisar Roma. Dan Kaisar Roma adalah sebelumnya, ya, Kaisar Roma memaksa orang Kristen untuk mengakui dia sebagai Tuhan. Jadi kalau karena ia sebagai Tuhan, maka wajib orang-orang Kristen dan orang penduduk Roma mempersembahkan persembahan kepada dia. Ya. Nah, masalahnya orang-orang Kristen karena percaya kepada Tuhan tidak mau menyembah Kaisar Nero sebagai Tuhan. Jadi mereka tidak mau memberikan persembahan kepada Kaisar Nero. Mereka tanda kutip tidak mentaati pemerintahan Kaisar Nero itu. Nah itu. Tapi jadi bahaya besar menurut Kaisar Nero. Jadi orang-orang Kristen ini kalau dibiarkan, mereka akan makin lama makin banyak. Dan tentu saja persembahan kepada dia makin lama makin sedikit. Karena mereka tidak mau mengakui Nero sebagai kaisar. Karena itu ia merestui penganiayaan terhadap orang Kristen dengan sangat ngeri. Misalnya dengan dilabur dengan gala-gala lalu dibakar hidup-hidup dan dijadikan obor pada pesta malam. Nah, gambarnya seperti ini, saudara. Nah, gambar. Ya, gambarnya seperti ini. Nah ini saudara, ini jadi di suatu lapangan yang gede seperti lapangan sepak bola di sini. Ini gambar ini terkenal, ya, saudara pasti pernah lihat, ya. Di mana ada singa dan di depannya itu orang-orang Kristen yang akan dikorbankan kepada singa. Jadi orang-orang Kristen yang menolak untuk menyembah Nero sebagai kaisar dimasukkan ke arena ini dan diadu sebagai korban kepada singa. Pasti mati, ya saudara.
Dan mereka di situ sebelum dikorbankan kepada singa mereka berkumpul, mereka berdoa bersama-sama. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Nero adalah saudara lihat gambarnya belum selesai. Gambarnya belum selesai, maaf. Yang tadi. Ya. Saudara kalau saudara lihat maaf. Gambarnya belum selesai ya. Aduh ada gangguan. Gambar yang singa, ada singa tadi, tolong. Ya ada dikorbankan kepada singa, tetapi ada juga yang saudara lihat di pinggir, di ujung-ujung itu ada orang-orang Kristen yang disalib. Mereka bukan mati karena disalib, itu lebih kejam lagi apa yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Mereka dilabur dengan minyak gala-gala, dikatakan seperti minyak yang cepat membakar, dan pada malam hari mereka dibakar. Dijadikan apa? Obor, saudara. Jadi si Kaisar Nero itu dasar kaisar yang gila. Dia pesta bersama dengan semua penjabat-penjabat orang Roma, pesta dan diterangi oleh obor yang merupakan obor, dan jadikan obor itu bukan api biasa tetapi orang-orang Kristen. Ditangkap, diikat, disalib, kemudian dibakar. Itu luar biasa saudara. Tetapi apakah orang-orang Kristen jadi takut terhadap hal seperti itu? Ternyata tidak. Ternyata orang Kristen tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Walaupun ada yang dikorbankan untuk jadi makanan singa, walaupun ada yang dikorbankan untuk jadi obor, tapi mereka tidak takut. Bahkan kekristenan makin luas, makin banyak orang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang berikutnya kita akan lihat bahwa yang tadi dikatakan di dalam Roma pasal 13 ayat pertama, yaitu bahwa kekuasaan adalah anugerah Allah. Ya, dikatakan di situ bahwa pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Semua pemerintah yang ada di dunia ini kita percaya itu ditetapkan oleh Allah. Walaupun ada mungkin saudara bertanya-tanya, karena ada pemerintah-pemerintah yang tidak mempunyai hati nurani yang baik, yang jahat terhadap rakyatnya. Misalnya saja sampai sekarang itu negara-negara komunis ya, yang melarang orang-orang Kristen untuk beribadah. Lalu ada juga Fidel Castro misalnya di Kuba dekat Amerika, itu mereka adalah orang-orang diktator. Muhammad Gaddafi misalnya di Libya, itu mereka diktator, mereka ganas sekali, mereka bengis sekali terhadap orang-orang Kristen. Tapi kenapa mereka diberikan kekuasaan untuk memerintah? Tetap kita percaya bahwa pemerintah itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Pemerintah itu tetap berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Yang pertama, tadi dikatakan dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-1, kita harus tunduk kepada pemerintah sebab mereka mewakili Allah. Ya. Pemerintah yang jahat seperti apapun, kita percaya mereka adalah wakil Allah di dunia ini. Karena kalau tidak ada wakil Allah, kalau tidak ada pemerintah makin kacau. Kalau semua bertindak sendiri, tidak ada aturan pemerintah, makin kacau. Jadi kita tetap percaya bahwa pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Dan kita harus tunduk kepada pemerintah karena keberadaan pemerintah berdasarkan pada ketetapan Allah. Walaupun sekali lagi saya katakan ada pemerintah-pemerintah yang menekan orang-orang Kristen, tapi kita tetap percaya bahwa pemerintah itu tetap ditetapkan oleh Allah. Contohnya salah satu di sini itu adalah gambar Raja Kores. Raja Kores itu adalah Raja Persia. Raja Kores itu waktu itu memerintah. Kita tahu bahwa di dalam sejarah Israel ada satu waktu di mana orang-orang Israel harus dibuang ke Babil, ya. Selama berapa? 70 tahun. Karena mereka terlalu jahat, karena mereka tidak
mau menyembah kepada Allah, mereka menyembah kepada dewa-dewa walaupun sudah diberi peringatan tetap saja menyembah kepada dewa. Akhirnya oleh Allah mereka dibuang ke Babil. Ya. Tentu saja mereka menderita selama berada di Babil. Tetapi setelah 70 tahun Tuhan bisa menggerakkan tadi gambar itu Raja Kores. Raja Koresi atau Raja Kores dari Persia untuk membawa pulang orang-orang di Babel itu kembali ke Yerusalem untuk memperbaiki kota Yerusalem, karena Yerusalem itu kota yang sudah hancur sejak ditinggalkan oleh penduduknya karena dibuang ke Babel, hancur. Dan Raja Kores dipakai oleh pemerintah walaupun dia bukan anak Tuhan, dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk memerintah dan membebaskan orang-orang Israel yang berada di pembuangan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali kota Yerusalem. Saudara, yang berikutnya kita akan belajar dari beberapa tokoh yang ada di Alkitab yang kita kenal. Ya, tolong slide-nya. Ya. Masalah terhadap pemerintahan itu bukan hanya dihadapi oleh kita sekarang ya. Pada masa sekarang kita ini, rupanya ada gangguannya dari slide-nya. Oke. Ya, masalah kita sekarang kan tahu ya. Walaupun di Indonesia itu kebebasan beragama dijamin karena sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ternyata beberapa kejadian akhir-akhir ini kita tahu ada gereja-gereja yang ditutup, ada gereja-gereja yang dibakar, ada gereja-gereja yang tidak boleh dipakai lagi karena tidak ada izin, ya seperti itu ya. Nah, jadi sekarang saya akan kembali cerita kepada, tolong slide sebelumnya bisa enggak? Maaf saudara, hari ini memang ada gangguan di dalam. Ya. Orang Roma dan Paulus juga mengalami pemerintah yang sama buruknya ya. Kita tahu pada waktu itu sebelum ini, slide satu lagi sebelum ini. Tadi kita katakan bahwa Paulus hidup di zaman pemerintahan Raja Nero. Orang Roma dan Paulus mengalami pemerintahan yang buruk karena mereka tidak boleh beribadah dengan baik. Tapi tetap di dalam kalimatnya, di dalam surat Roma pasal 13 tadi, Paulus tetap menggunakan kata harus. Orang Kristen harus mentaati pemerintah. Kenapa Tuhan Paulus memakai kata harus? Supaya orang Kristen dapat menunjukkan perannya yang lebih baik di dalam doa dan tindakan. Jadi walaupun pemerintahnya ini tidak benar seperti Nero gitu ya, pemerintahnya tidak benar, tapi Paulus tetap berkata kepada orang-orang Kristen di Roma, kamu harus tetap tunduk taat kepada pemerintah yang ada. Kenapa? Supaya orang Kristen dapat menunjukkan perannya yang lebih baik di dalam doa dan tindakan. Walaupun orang Kristen ditekan, mereka tetap berdoa bagi pemerintah. Dan mereka tetap bertindak mentaati pemerintah yang diharuskan oleh firman Tuhan atau oleh yang ditulis oleh Paulus di dalam kitab Roma. Kembali gambar yang tadi, gambar Daniel. Saudara, kita tahu kisahnya Daniel. Daniel, Sadrah, Mesa dan Abednego adalah pemuda-pemuda orang Israel yang dibawa ke pembuangan di daerah Babel. Ya. Dan waktu itu raja yang memerintah di Babel adalah Raja Nebukadnezar. Ada gambarnya. Waktu itu semua Raja Nebukadnezar memilih pemuda-pemuda yang pintar. Nah, ini gambarnya. Pemuda-pemuda yang pintar, lalu sama dia sengaja dipilihkan yang pemuda-pemuda yang pintar ini untuk makan daging, pasti daging yang nomor 1 ya. Kemudian minum arak yang biasa, anggur yang biasa diminum oleh raja.
Supaya mereka jadi lebih pintar. Secara akal manusia benar. Kalau dikasih daging yang nomor 1 dan dikasih arak anggur yang bagus, pasti mereka lebih pintar. Tetapi Dania dan teman-temannya apa? Mau? Tidak mau. Menolak. Kenapa menolak? Karena biasanya makanan dan minuman yang dipersembahkan kepada raja itu sudah dipersembahkan dulu kepada dewa. Jadi kalau kata orang-orang pada waktu itu najis ya, najis. Mereka tidak boleh sebagai anak-anak Tuhan mereka makan makanan dan minuman yang sudah dipersembahkan kepada raja, kepada dewa. Karena itu mereka menolak. Lalu yang mengasuh para pemuda ini mengatakan, aduh nanti aku dimarahin raja. Kalau kamu tidak makan daging, kamu tidak minum anggur yang baik ini, nanti kamu kurang sehat, kamu jadi bodoh. Tapi Dania dan kawan-kawannya tetap percaya bahwa walaupun mereka tidak makan daging dan minum arak yang dipersembahkan kepada dewa, mereka tetap lebih sehat. Mereka bilang, coba, sok 2 minggu, lihat. Ya, jadi selama 2 minggu itu keempat pemuda ini coba makan apa? Sayur. Cuma sayur. Ya. Kalau buat orang sekarang kalau makan sayur tuh diet jadi langsing, jadi kurus ya. Tapi waktu itu tidak boleh nih. 4 pemuda ini harusnya tidak boleh cuma makan sayur. Tapi mereka percaya kepada Tuhan bahwa walaupun mereka makan sayur, mereka akan lebih pintar daripada yang tidak makan sayur. Yang cuma makan daging. Nah, ternyata terbukti saudara. Setelah 10 hari raja memanggil Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, dan waktu ditanya, waktu dites, ternyata 4 orang ini 10 kali lebih pintar daripada orang-orang yang makan daging. Mereka cuma makan sayur. Kenapa? Karena mereka mentaati perintah Tuhan untuk tidak makan makanan yang najis yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Kejadian yang berikutnya, gambar yang masih yang tadi, tolong. Gambar yang tadi, kita tahu bahwa pada satu waktu, gambar yang sebelah kanan, ya. Pada satu waktu, Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas yang sangat tinggi. Dan setiap orang yang di negara itu yang mendengar trompet, seruling dan semua dibunyikan, satu waktu dinobatkan itu patung emas itu, semua orang yang mendengar bunyi-bunyian harus sujud menyembah kepada patung ini. Nah, 3 orang ini, Sadrak, Mesak dan Abednego, tahu bahwa itu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia tidak boleh menyembah patung, hanya boleh menyembah kepada Allah. Karena itu dia bilang, aku tidak mau. Itu kata-kata yang terkenal. Ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego berkata, Allah akan melindungi kami sehingga kami tidak binasa. Tetapi meskipun, dia bilang, meskipun Allah tidak melindungi kami, tidak menyelamatkan kami, kami tidak mau menyembah kepada patung itu. Akibatnya apa saudara? Nebukadnezar marah sekali, dia suruh pengawal-pengawalnya untuk menangkap Sadrak, Mesak, Abednego dan dimasukkan ke dalam dapur api. Dapur apinya dipanaskan sampai 7 kali lipat daripada yang biasa, sehingga di Alkitab dikatakan bahwa orang-orang yang ngangkut Sadrak, Mesak dan Abednego dan memasukkannya ke dalam dapur api itu mati. Tapi apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak dan Abednego? Mereka mati? Tidak. Malahan di gambar tadi dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar bingung, loh yang dimasukin kan cuma 3 orang, tapi kenapa ada 4 orang? Ternyata ada malaikat yang menjaga sehingga 3 orang ini tidak mati. Bahkan waktu dikeluarkan dari dapur api itu bau sangit, bau angus karena kebakar, rambutnya tidak ada, bajunya semua utuh. Sehingga Raja Nebukadnezar kemudian mulai bertobat, tanda kutip seperti itu. Kita tahu juga cerita tentang Daniel. Daniel dilarang untuk apa? Beribadah kepada Tuhannya. Tetapi dia tetap melakukan ibadah itu. 3 kali sehari dia bilang dia berdoa kepada Tuhannya. Dan ada orang-orang yang sirik pada Daniel. Mereka laporin kepada raja. Raja,
Daniel tidak menurut engkau. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Kalau begitu kata raja, hukumannya apa? Masuk ke dalam lubang singa. Nah, pasti ya kalau dimasukkan ke dalam lubang singa itu begitu jatuh, itu tubuh siapapun langsung diterkam habis oleh singa-singa yang kelaparan. Tapi waktu Daniel masuk ke dalam lubang singa itu apakah dia mati? Tidak. Kita lihat ya bahwa kalau orang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, lebih takut kepada Tuhan daripada kepada pemerintah di dalam dunia ini, ya pasti akan diselamatkan. Slide yang berikutnya di dalam Roma pasal 13 ayat keempat tadi dikatakan, kata hamba dalam bahasa aslinya adalah diakonos atau pelayan. Artinya pelayan Tuhan untuk mengatur semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi kita harus ingat bahwa siapapun pemerintah kita dia adalah diakonos, dia adalah pelayan Tuhan. Dan Paulus menyuruh orang Kristen taat kepada pemerintah karena pemerintah adalah hamba Allah. Sekali lagi mari kita ingat terus di otak kita dalam pikiran kita bahwa pemerintah itu hamba Allah. Dia tidak peduli dia orang Kristen atau bukan, tetapi pemerintah adalah hamba Allah. Nah, jika pemerintah mengambil kebijakan yang melawan Tuhan, maka kita harus tetap lebih patuh kepada Allah karena pemerintah adalah hamba Allah. Ya, seperti yang tadi kita dengar cerita tentang Daniel, Sadrah, Mesa dan Abednego, mereka mengambil kebijakan melawan Tuhan, tapi harus kita tetap patuh kepada Allah. Tetap kepada Allah karena Allah itu di atas pemerintah. Sehingga walaupun ada hal-hal yang diancamkan kepada mereka, mereka tetap takut kepada Allah, patuh kepada Allah. Karena percaya bahwa Allah itu di atas pemerintah. Siapa yang harus lebih dihormati? Pasti pemerintah, bukan Allah, bukan pemerintah. Ya, karena pemerintah itu adalah hamba Allah. Bahkan di dalam kisah Rasul, saya tidak bacakan, Petrus dan teman-temannya di dalam kisah Rasul mereka memberitakan Injil lalu ditangkap dan diancam. Kamu kalau berani memberitakan Injil, kamu masuk ke dalam penjara. Tapi dia tetap bilang gitu. Kami harus taat kepada Allah lebih daripada kepada pemerintah. Karena pemerintah itu sebetulnya hamba Allah, jadi kita harus tetap taat kepada Allah. Ya, harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, kemudian slide yang berikutnya. Yang pertama tadi kita pelajari bahwa kekuasaan adalah anugerah Allah, dan yang kedua ketundukan pada pemerintah adalah keharusan. Ya, harus tidak boleh nawar-nawar, saudara. Walaupun pemerintah kita seperti apa, puji Tuhan ya, pemerintah sekarang itu luar biasa baik sekali ya, pemerintahan Jokowi itu baik sekali. Tetapi banyak pemerintah negara-negara yang tadi saya katakan yang kacau sebetulnya. Tapi tetap kata Paulus mereka harus tunduk karena itu adalah suatu keharusan. Kata takluk bahasa aslinya adalah hupotasso. Dan itu muncul 30 kali di dalam perjanjian baru. Hupotasso artinya menempatkan diri di bawah. Jadi kalau kita bawahan, kita harus tunduk juga kepada atasan, apalagi kepada pemerintah, apalagi kepada Tuhan. Di dalam ayat 7 tadi kita baca harus membayar kepada orang yang kamu harus bayar, pajak kepada yang harus terima pajak, cukai kepada yang harus terima cukai, rasa takut kepada yang harus terima rasa takut, dan hormat kepada yang harus menerima hormat. Ya, harus. Paulus mengatakan bahwa orang Kristen wajib membayar pajak. Sebab dengan membayar pajak orang Kristen memperlihatkan bahwa mereka rela takluk kepada pemerintah sebagai hamba Allah. Saya harap di sini anggota gereja Rehoboth tidak ada yang tidak bayar pajak ya. Tidak ada ya. Tidak ada yang bayar pajak, tidak ada yang korupsi. Karena itu adalah perintah Tuhan. Jelas-jelas di dalam kitab Roma pasal 13 tadi kita harus bayar pajak. Bahkan kepada orang Kristen yang sedang disiksa tanda kutip oleh Raja Roma, dia harus bayar pajak. Ya, sebab dengan pajak itu
Walaupun kita akhir-akhir pernah mendengar seorang pembesar pajak yang ngaco ya, yang anaknya arogan lah. Tapi tetap kita harus bayar pajak karena pajak itu dipakai oleh pemerintah untuk apa? Untuk kelangsungan pemerintah ini. Kalau tidak ada pajak maka jalan-jalan tidak bisa diperbaiki, tidak ada bendungan-bendungan, tidak ada jalan tol dan sebagainya. Jadi kita harus membantu pemerintah, kita harus tunduk kepada pemerintah, kita harus bayar pajak ya. Nah, yang ketiga sesudah ini yaitu tadi pertama adalah kekuasaan adalah anugerah Allah, kedua ketundukan pada pemerintah adalah keharusan, yang ketiga taat kepada Allah adalah hal serius. Saya lupa. Tuhan Yesus juga memerintahkan pada murid-muridnya untuk bayar pajak. Saudara tahu ya, satu waktu orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi menyuruh murid-muridnya menanyakan kepada Yesus, kamu murid-murid Yesus kok nggak bayar pajak? Lalu murid-muridnya datang kepada Yesus, Yesus mesti harus bayar pajak enggak? Lalu Tuhan bilang, coba keluarkan duit yang kamu punya. Mereka mengeluarkan uang. Terus kata Tuhan, gambar siapa itu di dalam uang itu? Gambar Kaisar. Nah kata Tuhan, kalau itu punya Kaisar kamu harus kembalikan kepada Kaisar. Kalau itu punya siapa itu harus kembalikan kepada yang punya. Seperti kita ya saudara-saudara, kita diberi berkat oleh Tuhan, tapi kita mengembalikan perpuluhan, bukan bayar pajak, bukan saudara, itu kasar. Tapi Tuhan memerintahkan kita mengembalikan perpuluhan yang kita punya kepada Tuhan. Ya, kembali ke slide yang tadi, taat kepada Allah adalah hal yang serius. Keseriusannya tampak dari konsekuensinya, ya. Orang yang tidak tunduk kepada pemerintah dianggap melawan ketetapan Allah dan konsekuensinya berat, yaitu akan mendapat hukuman atas dirinya. Hukuman itu juga merupakan hukuman Allah. Dia akan mempertahankan ketetapannya dan menghukum mereka yang melanggar ketetapan ini. Jadi karena kita tahu bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah, kalau kita melawan pemerintah, kita berarti melawan Allah. Contohnya saja kalau kita lihat ya, seperti di Papua ya, sayang sekali. Masih ada gerombolan-gerombolan yang mau dikatakan organisasi Papua Merdeka OPM. Mereka ingin membebaskan diri dari pemerintah yang ada, itu salah. Salah, tidak boleh. Karena sekali lagi kita percaya bahwa pemerintah yang ada seperti apapun juga, apalagi pemerintah di Papua sekarang sejak pemerintahan Jokowi makan sangat diperhatikan. Mereka dibikinkan jalan tol, mereka dibikinkan area sepak bola, stadion sepak bola yang mewah. Tapi masih ada orang-orang yang kecewa dan mereka berontak, salah saudara-saudara. Nah, keseriusannya tampak dari bagaimana Tuhan menyadarkan kita melalui suara hati. Di dalam ayat 5 dikatakan Allah melalui Paulus mengatakan kepada seluruh manusia supaya takluk bukan hanya karena kemurkaan Allah, tetapi karena dorongan suara hati. Jadi kita takluk, kita taat kepada pemerintah itu bukan karena takut dihukum, tetapi karena dorongan suara hati. Contohnya saja saudara-saudara, ada banyak orang yang terutama di jalan-jalan yang kalau kita lihat, kalau ada polisi nggak berani melanggar, betul nggak? Udah jelas dilarang masuk, tapi ada polisi lebih takut. Begitu polisinya tidak ada, dilarang masuknya sepertinya tidak berlaku, terobos saja. Ya betul ya, saya harap di sini tidak ada yang melakukan hal itu. Kalau memang dilarang mau ada polisi atau tidak ada polisi, karena dikatakan bahwa ketaatan itu bukan karena takut dimarahi oleh polisi atau oleh Allah, tetapi karena dorongan suara hati. Hati nurani kita, nggak enak ya saya melanggar, walaupun tidak ada polisi kan ada Tuhan yang melihat kita melanggar, betul tidak? Jadi meskipun saya suka teringat banyak sekali orang yang kalau dilarang belok kiri langsung, tetap aja belok kiri langsung, betul? Itu kebiasaan para pengemudi kendaraan. Nggak boleh belok kiri kecuali ada tulisannya belok kiri langsung boleh. Tapi dianggap semua belok kiri itu boleh, padahal tidak. Sehingga kadang-kadang saya ingat di perapatan ini Sudirman, Otista ya. Kita dari alun-alun belok kiri kan nggak ada tanda belok kiri langsung. Banyak orang yang nerobos.
Cuma kadang-kadang pagi-pagi hari sekali suka ada polisi di situ, saya suka lihat. Jadi kalau pagi mereka tidak berani menerobos, kalau udah siang polisinya udah nggak ada, berani sekali menerobos. Itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah ada atau tidak ada polisi, dilihat Tuhan atau tidak, pasti Tuhan lihat. Tapi kalau ada peraturan dilarang, ya dilarang. Jangan diterobos seperti itu. Saudara-saudara, jadi kesimpulannya adalah bahwa, silakan slide-nya. Gereja dan negara merupakan dua institusi yang berbeda. Tapi keduanya mempunyai hubungan yang erat, gereja dan negara. Hubungan yang erat karena apa? Karena gereja, Tuhan sebagai pimpinan gereja juga memerintahkan pemerintah juga sebagai alat dan hamba Allah. Nah, kita sebagai jemaat gereja sekaligus adalah warga negara. Tiap individu dalam gereja wajib tunduk kepada negara. Tapi kita juga harus berdoa supaya pemerintah menjalankan roda pemerintahan sebagai wakil Allah dengan hikmat melindungi dan mengusahakan kebaikan warganya, saudara-saudara. Kita harus bertindak sebagai hamba atau warga negara kerajaan Allah yang taat kepada peraturan pemerintah. Tapi pemerintah juga harus melakukan pemerintahannya, tugasnya dengan tanggung jawab kepada Allah. Jadi bagaimana sikap kita, saudara-saudara? Itu yang dilakukan oleh doa pagi dan saya harap kita semua juga melakukannya setiap hari. Doa pagi itu kenapa selalu yang dijadikan objek doa nomor 1 siapa, saudara? Siapa yang ikut doa pagi? Nomor 1 siapa? Pemerintah kan? Bukan gereja dulu, pemerintah dulu. Karena itu adalah ada ayatnya. Ada ayatnya di dalam 1 Timotius 2 ayat 2 dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi nasihat kepada kita melalui surat Timotius yang ditulis oleh Paulus, katakan doakan dulu raja-raja dan pembesar. Ya, sayang sekali baru-baru ini kita tahu ada salah satu pembesar orang Kristen yang tersangkut KPK. Karena itu perlu didoakan, saudara. Mereka berada dalam kedudukan yang sangat tinggi di pemerintahan, menjadi wakilnya Jokowi, jadi menteri. Tapi kalau ada orang yang ternyata salah, dia mementingkan partainya sendiri sehingga korupsi, sayang. Karena itu mereka perlu didoakan. Kita bukan hanya berdoa untuk gereja kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita, tapi terus menerus setiap hari kita harus berdoa bagi pemerintah kita. Apalagi orang-orang yang duduk di pemerintahan yang adalah anak-anak Tuhan. Saya setiap pagi selalu mendoakan mereka. Ya seperti misalnya, ya saya tidak usah sebutkan, tapi seperti misalnya Luhut Panjaitan, itu adalah orang-orang yang luar biasa ya. Dia hebat sekali, jujur sekali. Dan dia menjadi penasihat presiden. Karena itu kita doakan, jangan sampai dia jatuh, tergelincir. Karena misalnya masalah uang, untung sampai saat ini tidak. Karena itu orang memuji dia ya, sebagai orang yang sangat dekat dan penasihat presiden yang luar biasa. Dan apakah karena kita cuma mentaati pemerintah lalu kita jadi susah? Tidak, saudara. Saudara ingat mungkin dalam bulan-bulan terakhir ini bagaimana GKI Yasmin di Bogor ya, itu sudah terkenal dilarang untuk mendirikan gereja. Sudah 16 tahun. Mereka tiap hari Minggu apa yang mereka lakukan? Pergi ke Jakarta, ibadah di depan Istana Negara, bayangin. Ibadah di depan Istana Negara supaya presiden memperhatikan. Presiden ini memperhatikan, tapi karena terlalu banyak orang-orang pembesar-pembesar yang menghalangi, maka izin untuk gereja ini belum bisa dikeluarkan dengan macam-macam alasan. Ya, tapi apakah lalu mereka jemaat gereja Yasmin putus asa? Tidak, saudara. Kita baca bahwa 16 tahun mereka melakukan hal itu, mereka terus mengusahakan izin gereja karena sebetulnya izin gereja itu harusnya sudah bisa keluar tapi dihalang-halangi oleh oknum tertentu dan akhirnya keluar. Mereka sekarang bisa beribadah dengan bebas di gereja Yasmin walaupun dipindahkan areanya. Bayangkan 16 tahun saudara, kita mungkin 1 bulan aja gak boleh ibadah
pada lari semua kemana nggak tahu. Kemudian ada COVID aja, banyak yang tidak kembali ke gereja sampai saat ini. Puji Tuhan, saudara semua adalah orang-orang setia kepada Tuhan, balik lagi. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan setiap hari Minggu kita bisa beribadah di tempat ini. Karena banyak orang yang sulit, saudara. Kemarin lagi belum lama gereja di Purwakarta ya. Gereja Purwakarta juga mengalami hal itu. Wali kotanya melarang. Padahal ibadah di gereja itu sudah sering. Ada satu lagi di dekat Banten, Serang kalau nggak salah. Sama juga seperti itu. Dihalang-halangi padahal pemerintah mengizinkan. Tapi oknum-oknum ini berusaha supaya orang Kristen tidak bertambah banyak. Apakah berhasil? Tidak berhasil. Buktinya wali kota Purwakarta akhirnya apa? Borok-boroknya jadi kelihatan. Dia suka macam-macam lah. Semacam yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pembesar. Jadi kita jangan takut saudara. Kita harus bersyukur setiap hari bahwa kita boleh beribadah di tempat ini dengan bebas dan leluasa. Tapi tidak henti-hentinya kita harus berdoa kepada mereka yang mengalami hambatan. Daerah-daerah yang keras, daerah-daerah yang seperti di Aceh itu masih sulit saudara. Karena ada syariat Islam. Tapi kita tetap berdoa supaya sebagaimana sulitnya kita tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Tetap bisa melakukan ibadahnya walaupun secara sembunyi-sembunyi. Kalau sudah pernah dengar orang-orang Kristen di China, di Tiongkok sana, kalau ibadah tidak bisa seperti ini tapi harus di bawah tanah ya. Di tempat yang tersembunyi. Dan mereka gak boleh bawa Alkitab. Kalau ketahuan bawa Alkitab pasti masuk penjara, Alkitabnya direbut. Jadi apa yang mereka lakukan? Alkitab itu disobek, saudara, disobek bukan untuk dibakar tapi disobek tapi dibagi-bagi. Jadi kalau ada 30 jemaat, mereka dibagi pasal, terus sama orang dibawa pulang ke rumah, disembunyikan di dalam bajunya, dibaca, dihafalkan. Setelah selesai hafal, mereka beribadah lagi, ditukar. Kalau saya tadinya kitab Timotius misalnya, nanti saya tukar sama teman saya yang kitab Roma. Seperti itu. Tapi saya dengar belakangan di China sudah lebih longgar lagi. Tetapi kita lihat bahwa orang-orang Kristen yang dihambat untuk beribadah, mereka tetap percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar untuk mereka tetap beribadah. Yang penting yang harus kita perhatikan hari ini adalah mari kita mentaati peraturan pemerintah, karena pemerintah yang ada adalah hamba Allah. Amin. Setuju saudara? Setuju? Kita tetap mentaati pemerintah selama dia melakukan pemerintahannya dengan benar. Dan kita tetap berdoa untuk para pejabat-pejabat Kristen yang ada di pemerintahan. Supaya mereka pemilu tahun depan ya, Februari, kita berdoakan supaya siapapun yang menjadi presiden dia adalah orang yang takut akan Tuhan dan tidak membatasi kegiatan orang Kristen untuk beribadah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penjelasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami harus tunduk kepada pemerintah Indonesia yang ada sekarang ini. Karena kami percaya pemerintah yang ada di sini sekarang adalah yang sudah dipilih oleh Allah, ditetapkan oleh Allah untuk memerintah Indonesia ini. Kami bersyukur Tuhan karena berkat doa-doa orang-orang Kristen yang ada di negara ini, pemerintah Indonesia makin maju Tuhan, makin dikenal oleh dunia, bisa menunjukkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Kami tetap berdoa untuk Presiden Jokowi dan semua jajaran kabinetnya, supaya mereka hidup juga takut akan Tuhan dan membela kepentingan anak-anak Tuhan. Tidak ada yang dilarang untuk beribadah, tetapi kebebasan beragama, kebebasan beribadah selalu ada di negara ini. Sehingga Injil boleh diberitakan dan makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka juga diselamatkan. Kami rindu Tuhan, makin banyak orang-orang yang bertemu secara pribadi di dalam mimpi mereka, di dalam penglihatan mereka, bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus sehingga mereka tidak bisa menolak untuk percaya
dan menjadi murid Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus memberikan pencerahan demi pencerahan kepada kami, sehingga kami mengerti apa yang kami dengar, menyimpannya di dalam hati kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang menerangkan bagaimana sikap kita terhadap pemerintah. Memang saudara, saya perhatikan ada satu dua gereja gitu ya, yang kalau mendoakan untuk pemerintah itu pada saat tertentu. Jadi misalnya hanya pada sekitar 17 Agustus atau pada saat seperti ini saudara ya, mau pemilihan umum dan sebagainya, ayo gencar pisan untuk mendoakan. Tapi puji Tuhan, Gereja Rehoboth mempunyai satu cara, apa itu disebut kebiasaan, dari kebiasaan yang baik, di mana kita bisa mendoakan pemerintah pada tiap-tiap saat kita berdoa ya. Tadi sudah sampaikan doa pagi, tiap doa pagi kita berdoa untuk pertama pemerintah, gereja Tuhan, dan keperluan dari jemaat. Puji Tuhan, saudara, ada satu pengumuman yaitu kelas katekisasi untuk baptisan air. Itu akan dimulai kembali pada tanggal 24 Juni tahun ini tentu 24 Juni ya, itu hari Sabtu ya. Bagi saudara yang belum dibaptis, silakan saudara ambil kesempatan ini, dan itu tiap Sabtu dimulai jam 2. Pendaftaran dapat dilakukan ke kantor gereja, apa di Ibu Hana atau di Santi ya. Saudara bisa mendaftarkan. Sekali lagi, katekisasi akan dimulai tanggal 24 Juni hari Sabtu jam 2 siang. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Makasih Tuhan, kami sudah sampai pada akhir dari ibadah kami pada hari ini. Engkau sudah memimpin dari awal hingga selesai pada saat ini dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh senantiasa mendoakan untuk pemerintah kami, khususnya pemerintah Indonesia yang sekarang masuk dalam tahun pemilu. Tahapan-tahapan pemilu sudah dilaksanakan. Kami berdoa supaya sampai pada saat pemilu keadaan boleh tenang dan tidak banyak bergejolak, sehingga pemilu dapat diadakan dengan sebaik-baiknya. Baik pemilu untuk calon legislatif, terutama untuk pemilu presiden yang akan datang. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Gereja Rehoboth Dewi Sartika. Engkau menjaga Tuhan, Engkau memberikan senantiasa kesehatan, kekuatan dari surga, hindarkan dari sakit penyakit, hingga kami boleh melakukan semua kegiatan kami, usaha pekerjaan kami, dan juga pendidikan anak-anak kami semua, cucu kami, mereka boleh Tuhan semua beraktivitas dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain, tapi kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal.
Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kalau kita mengerti apa maunya Tuhan, maka kita akan bahagia. Tetapi seringkali kita mengatakan maunya kita, maunya saya, bukan maunya Tuhan. Kehendakku, bukan kehendakmu Tuhan. Tapi hanya diri kita sendiri yang tahu. Apa sih maksud Tuhan? Kenapa saya mengalami hal ini? Kenapa saya mengalami hal itu? Hanya diri kita sendiri yang tahu dan menilai apakah kehidupan kita sudah gagal atau tidak. Apakah kehidupan kita sudah lari dari panggilan Tuhan atau tidak.